Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastia Fiaranda, BP 17 1054 1002 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang welfare. Pada bagian welfare atau kesejahteraan ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, aggregation of preference, yang kedua, social welfare function, yang ketiga, welfare maximization, yang keempat, individualistic social welfare function, yang kelima, wealth allocation, yang keenam, NV and equity. Yang pertama, aggregation of preference atau agregasi preferensi. Ada beberapa mekanisme keputusan sosial. Yang pertama, mengingat serangkaian preferensi individu yang lengkap, reflektif, dan transitif, mekanisme keputusan sosial harus menghasilkan preferensi sosial yang memenuhi sifat yang sama. Yang kedua, jika semua orang lebih suka alternatif X daripada alternatif Y, maka preferensi sosial harus peringkat X di depan Y. Yang ketiga, preferensi antara X dan Y seharusnya hanya bergantung pada bagaimana orang menentukan peringkat X versus Y, dan bukan bagaimana mereka membagi peringkat alternatif tersebut. Ketiga persyaratan ini sangat masuk namun cukup sulit untuk menemukan mekanisme yang sangat menggunakan. Maka dari itu, banyak orang dalam mendiskusikannya, yaitu melalui teorema impossibilitas karena, yang bunyinya, jika mekanisme keputusan sosial terpenuhi dengan properti 1, 2, dan 3, maka itu harus menjadi kediktatoran. Semua peringkat sosial adalah peringkat dari satu individu. Yang kedua yaitu social welfare function atau fungsi kesejahteraan sosial. Salah satu cara mendapatkan preferensi sosial dari preferensi individu adalah dengan menambahkan utilitas individu dan menggunakan jumlah yang dihasilkan sebagai semacam pemanfaatan sosial, yang artinya bahwa alokasi X lebih disukai secara sosial daripada Y jika sigma N I sama dengan 1 UI X besar dari sigma N I sama dengan 1 UI Y. Fungsi kesejahteraan sosial adalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu, yaitu W U1X sampai dengan UNX, atau dapat dicontohkan dengan jumlah fungsi utilitas individu, yaitu dapat menunjukkan yang berbeda atau kadang-kadang disebut sebagai utilitarian klasik atau Benthamic fungsi kesejahteraan. Generalisasi dari bentuk ini adalah fungsi kesejahteraan utilitas berbobot yang dapat dirumuskan sebagaimana yang tertera di layar, dan fungsi kesejahteraan lain adalah social minimal atau Gaussian fungsi kesejahteraan yang dapat dirumuskan sebagaimana yang tertera di layar. Selanjutnya yang ketiga yaitu maximization atau maksimalisasi kesejahteraan. Rumus dari maksimalisasi kesejahteraan dapat kita lihat sebagaimana yang tertera di layar, atau dapat kita jelaskan melalui gambar 34.1, di mana himpun itu menunjukkan set utilitas dalam kasus dua individu, dan set ini dikenal sebagai kemungkinan utilitas yang ditetapkan. Utilitas kemungkinan perbatasan adalah serangkaian tingkat utilitas yang terkait dengan Pareto alokasi yang efisien.
Jika alokasi berada pada batas dari kemungkinan utilitas yang ditentukan, maka tidak ada alokasi layak lain yang menghasilkan lebih tinggi utilitas untuk kedua agen. Dan dapat pula dijelaskan dengan gambar 34.2, di mana pada gambar tersebut merupakan memilih alokasi Pareto yang efisien dan menentukan kurva kesejahteraan yang menghasilkan kesejahteraan maksimal. Jika himpunan distribusi utilitas yang memungkinkan adalah satu set cambuk, maka setiap titik pembatasannya adalah kesejahteraan maksimum. Untuk fungsi kesejahteraan tertimbang jumlah utilitas, fungsi kesejahteraan tersebut merupakan cara memilih Pareto alokasi yang efisien, yaitu setiap maksimum kesejahteraan adalah alokasi Pareto yang efisien dan setiap alokasi yang Pareto efisien adalah maksimum kesejahteraan. Selanjutnya yang keempat yaitu individualistic social welfare function. Rumus dari fungsi kesejahteraan dapat dirumuskan sebagaimana yang tertera di layar. Dan untuk fungsi kesejahteraan secara langsung merupakan fungsi dari tingkat utilitas individu. Secara tidak langsung merupakan bandel konsumsi agen individu. Bentuk khusus fungsi kesejahteraan dikenal sebagai individualistic fungsi kesejahteraan atau fungsi Bergson-Samuelson. Selanjutnya yang kelima yaitu fair allocation atau alokasi yang adil. Contohnya yaitu kita memiliki 3 orang A, B, dan C. A dan B memiliki selera yang sama dan C memiliki selera yang sama. Kemudian kita mulai dari divisi yang sama dan menganggap bahwa A dan C berkumpul dan berdagang. Kemudian B yang tidak memiliki kesempatan untuk berdagang dengan C akan iri dengan A, yaitu ia lebih suka bandel A daripada miliknya. Meskipun A dan B mulai dengan alokasi yang sama, A lebih beruntung dalam perdagangannya, dan ini menghancurkan simetri alokasi yang asli. Dan ini berarti bahwa perdagangan sewenang-wenang dari divisi yang sama tidak akan menjaga simetri titik awal dari divisi yang sama. Yang terakhir yaitu community and equality, yang dapat dijelaskan dalam gambar 34.3. Dan misalkan salah satu konsumen, yaitu konsumen A, membuat iri konsumen B, maka berarti bahwa konsumen A lebih suka apa yang dimiliki oleh B daripada bandelnya sendiri. Maka dapat disimbolkan sebagaimana yang tertera di layar. Tapi jika A lebih suka bandel B dari miliknya sendiri, dan jika bandelnya sendiri adalah bandel terbaik yang dia mampu dengan harga P1 P2, ini berarti bandel B harus memiliki biaya lebih dari yang mampu A keluarkan, dan dapat disimbolkan sebagaimana